Ya, dan pemirsa, untuk membahas peluang timnas Indonesia malam nanti telah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini lewat sambungan Zoom. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, David. Yes, salam olahraga. Ya. Bungkus, ini bagaimana Bungkus dengan formasi yang sekarang? Apakah materinya ini sudah cukup untuk bisa membawa kita mendapat 3 poin hari ini? Iya, mungkin secara materi pemain kita sedikit mengalami kerugian karena tidak fitnya kondisi Audero sebagai kiper utama kita. Bahkan di kabar terakhir Verdong juga tidak bisa main ya. Ini 2 kerugian besar bagi kita karena 2 pemain ini kan sebetulnya pemain reguler ya. Dalam beberapa pertandingan terakhir Verdong itu adalah pemain andalan di posisi bek kiri. Audero kiper andalan kita. Tapi kehilangan 2 pemain ini menurut saya tidak terlalu banyak mengurangi kekuatan kita. Karena kita punya pemain pelapis yang cukup baik. Di posisi kiper kita punya Martin Paes yang kebetulan sudah mulai pulih dari cedera. Meskipun memang belum sempat bermain ya. Tapi dengan kualitas yang dia punya, saya pikir dia tidak akan kesulitan mendapatkan ritme bermain. Di posisi bek kiri juga dengan absennya Verdong, kita masih punya Dean James yang kemarin juga bermain bagus di klubnya dalam 2 pertandingan terakhir. Ada Patinama juga yang belakangan juga main sangat bagus di Buriram. Jadi saya pikir kehilangan Verdong dan kehilangan Audero tidak akan terlalu banyak berpengaruh ya. Satu hal yang mungkin membedakan kita dengan 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab, kita sekarang di lini depan ini lebih lengkap ya. Kita bisa memainkan Ole yang kondisinya semakin membaik meskipun mungkin tidak 90 menit, tapi kehadiran Ole ini sangat penting. Kemudian kita juga di kanan punya Miliano Jonathan yang sangat eksplosif. Ini akan membantu mempertajam lini depan kita. Tambah lagi Ragnar Rotmangun kan sudah mulai sembuh, sudah mulai bisa bermain. Sehingga di depan kita punya trio yang secara kualitas sangat baik. Iya, tapi kalau dibilang tadi kita kehilangan 2 orang tadi. Nah, berarti kan Kluivert harus kemudian istilahnya mengocok ulang strateginya. Apa strategi yang tepat yang sebaiknya dipakai Kluivert dalam menghadapi Arab Saudi ini? Enggak, saya pikir Kluivert tidak akan melakukan perubahan strategi, hanya mengubah susunan pemain. Formasinya tetap 4-3-3, tapi susunan pemainnya yang berbeda. Jadi formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 kan sudah diuji coba dalam 2 pertandingan bulan September. Jadi kayak semacam Gladiresik bulan September itu ya, melawan China Taipei, kemudian melawan Lebanon, itu adalah gambaran apa yang akan dilakukan Kluivert di pertandingan kali ini. Nah, dalam pertandingan bulan September itu kan Kluivert bermain dengan 4 pemain belakang. Dan menarik dalam salah satu pertandingan, Kevin Dix dimainkan sebagai bek tengah berduet dengan Jai Jazz. Saya pikir ini akan menjadi salah satu perubahan yang akan dimainkan di pertandingan kali ini. Kali ini Kluivert tidak lagi memainkan 3 bek, tapi memainkan 2 bek, dan salah satunya adalah Kevin Dix, yang memang di Borussia Mönchengladbach juga sekarang banyak bermain sebagai bek tengah. Jadi ini akan menjadi perubahan yang menarik dengan adanya Kevin Dix sebagai bek tengah, Jai Jazz sebagai bek tengah, di bek kanan ada Yakub Sayuri, bek kiri ada Dean James, memang agak berbeda dengan di beberapa pertandingan sebelumnya. Kemudian di tengah mungkin menarik akan ada Joey Pelupesi yang mungkin akan berduet kali ini dengan Ricky Kambuaya sebagai holding. Karena Nathan ternyata tidak dipilih kan, termasuk yang dicoret di kesempatan terakhir. Tapi untuk di tengah begitu ya, itu bisa menahan untuk penetrasi dari tim Arab Saudi. Di antaranya ada pemain Arab Saudi seperti Salim Al-Dawsari itu loh yang menjadi harus diperhatikan. Iya, ini salah satu kelebihannya Arab Saudi itu mereka kan pemain-pemainnya sudah lama ya bergabung bersama timnas ya. Dan mereka berasal dari 3 klub besar aja sebetulnya, Al Nassr, Al Ahly, dan itu kurang lebih mereka 60-70% pemain timnas itu dari 3 klub itu. Sehingga memang secara kerjasama mereka lebih padu. Iya, nah, dan itu kan mereka bertanding di klub, artinya di lokal begitu kan ya, semuanya lokal begitu. Bermain di lokal dan dari 3 klub besar tadi. Karena itu secara kerjasama tim mereka memang lebih padu. Apalagi sudah lebih lama berada di timnas. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita butuh lini tengah yang kuat, yang padu. Nah, supaya lini tengah kita kuat padu itu, salah satu solusinya adalah memainkan dua gelandang jangkar ya. Kita sudah punya Joey Pelupesi yang selalu menjadi andalan sebagai gelandang jangkar. Kali ini mungkin Ricky akan dimainkan juga untuk membantu Joey Pelupesi. Nah, tinggal siapa yang bermain di depan 2 gelandang ini mensupport 3 pemain depan. Menurut Anda siapa 2 pemain gelandang ini akan mensupport itu? Ya, sangat mungkin Joey Pelupesi yang berduet dengan Ricky Kambuaya ya. Karena Nathan sudah dicoret. Pilihannya kan tinggal Joey Pelupesi, Nathan Chuaon atau Tom Haye. Tom Haye menurut saya mungkin tidak cukup bugar untuk bertarung 90 menit ya. Karena di Persib pun beberapa kali terlihat belum optimal permainannya ya. Jadi mungkin kali ini Ricky Kambuaya bersama Joey Pelupesi. Kemudian di depannya bisa jadi ada Tom Haye atau Eliano. Atau bisa jadi juga Ole bermain sebagai pemain nomor 10. Di depannya ada Maur Zylstra. Jadi sekarang Kluivert ini punya keuntungan memiliki banyak pemain yang karakternya itu saling melengkapi.
kelebihannya tim kali ini dibanding tim yang 2 kali ketemu Arab di kualifikasi sebelumnya, tim kali ini lebih lengkap materi pemainnya. Oke, jadi modal seri di Saudi dan kemenangan di GBK di putaran sebelumnya ini sebenarnya bisa jadi modal baik ya untuk menghadapi Saudi kali ini ya? Iya, sangat membantu membuat pemain percaya diri. Makanya saya tidak kaget kalau tim ini menargetkan kemenangan melawan Arab Saudi ya, walaupun main di kandang lawan. Karena mereka sudah melihat cara main Arab Saudi. Dengan materi yang kita punya, mereka confidence bisa mengalahkan Arab Saudi. Nah, sekarang tinggal bagaimana menerjemahkan kepercayaan diri itu dalam permainan di lapangan. Jangan banyak membuat kesalahan, tidak grogi di awal, lebih klinis dalam penyelesaian akhir. Itu dia. Itu, oke. Apa yang menurut Anda, Bung? Apa namanya, kemudian penyebab dari kita akhirnya banyak sekali membuat kesalahan gitu dibanding dibanding memang dibobol gitu, tapi lebih banyak kita yang bikin kesalahan. Begini, jadi tim kita ini kan relatif bisa dibilang tim yang belum terlalu lama ya. Banyak pemain kita ini yang pemain utamanya itu capsnya masih di bawah 10 loh, masih relatif baru. Martin Pas saja baru 8 ya, kemudian Jazz mungkin sudah lewat 10 ya, tapi Miliano itu kan baru 1-2 caps. Beberapa pemain lain juga sama, Dean James juga sama. Mereka baru kurang lebih 1 tahun terakhir ini berkumpul sebagai tim, bertemu. Itu pun dengan waktu yang relatif singkat-singkat ya, seminggu. Sehingga memang secara permainan, meskipun kualitas bagus, secara permainan mereka belum terbentuk chemistry-nya. Makanya kadang-kadang membuat kesalahan-kesalahan akibat belum padunya chemistry itu. Beda dengan tim yang sudah lama bergabung. Makanya jangan kaget kalau tim nasional itu pemain yang dipanggil biasanya itu lagi. Karena pelatih capek kalau harus membangun lagi dari awal. Tapi untuk komunikasi Anda melihat ini saat ini nggak ada masalah ya? Untuk komunikasi dan chemistry-nya nggak ada masalah. Baik. Nggak ada masalah karena pemain-pemain sudah saling ketemu lama. Di antara mereka juga bahasanya kurang lebih sama ya. Ya, cuma kan mereka bermain di liga yang berbeda begitu ya. Tapi kultur sepak bolanya kan sama. Rata-rata ini pernah mengenyam pendidikan sepak bola di Belanda ya. Bahasanya juga bahasa Belanda, mereka sama. Ya, jebolannya mirip lah ya, mirip alma maternya begitu. Baik, terus Bung, ini Arab Saudi kan memanggil pelatih set piece Arsenal ya untuk mempertajam bola mati mereka. Ini nggak bahaya Pak buat tim kita nih? Iya, Arab Saudi menyadari bahwa waktu lawan Indonesia mereka juga kesulitan membuat peluang, kesulitan mendapatkan peluang. Karena itu mereka mencoba mencari alternatif memanfaatkan peluang dari set piece. Itu juga taktik yang biasa terjadi dalam sepak bola. Makanya Coach Clifford kan sudah mengantisipasi banyak latihan set piece, terutama defending set pieces gitu ya. Bagaimana bertahan menghadapi situasi bola mati. Itu memang harus dilatih. Karena pemain-pemain ini kan memang seperti yang saya bilang, ini belum sepenuhnya padu, chemistry-nya masih dibangun karena mereka relatif bukan tim yang sudah lama. Jadi memang harus dilatih secara khusus dan menurut saya itu sudah dilakukan dengan baik selama di Arab Saudi. Mudah-mudahan nanti mereka bisa terapkan di pertandingan. Baik, nah sementara itu nih manajer Timnas Indonesia, Bung, namanya Pak Sumarji kan ya, mengungkap suasana kamar ganti Timnas Indonesia ini sangat kondusif jelang laga hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak. Dalam sanubari setiap pemain berkobar tekad untuk menang serta mental petarung sejati. Kita simak dulu liputannya ini. Selain skill dan daya fisik, faktor mental dan spirit bakal turut menentukan langkah timnas Indonesia saat melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan Arab Saudi menangguk keuntungan karena bermain di depan pendukung fanatiknya dalam momen krusial. Namun Sumarji memastikan skuad Garuda tidak akan gentar menghadapi dua tim tangguh Timur Tengah tersebut. Apalagi Arab Saudi punya ambisi melunasi utang karena 2 pertemuan terakhir hanya meraih sekali imbang dan sekali kalah. Dari sisi mentalitas, Jay Itzes dan kawan-kawan berada dalam kondisi siap tempur demi sebuah pembuktian. Berikutnya yang berkaitan dengan soal beberapa prediksi yang menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu, silah-silahkan saja. Dan itu justru menjadikan pemantik bagi kami, bagi para pemain, untuk bisa berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan keras, dan berjuang untuk bangsa dan negaranya. Kembali lagi ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan kami ingin memenangkan pertarungan itu. Sumarji memaparkan jajaran pelatih terus membangun suasana kondusif tim dan menjaga kekuatan mentalitas pemain.
Meski bakal ada sejumlah pemain yang bakal dicoret terkait kuota 23 pemain, suasana kamar ganti pemain tetap sangat baik. Sumarji menilai dalam hati setiap pemain benar-benar tertanam mental petarung dan mental juara. Bung, ini jika dan hanya jika saja begitu ya. Karena permainan ini kan siapa yang bisa mencuri gol lebih dulu biasanya psikologisnya lebih bagus begitu. Nah, jika saja akhirnya tertinggal, artinya tertinggal. Ini apa yang harus dilakukan oleh Kluivert? Bagaimana dengan rotasinya atau dengan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena kita memang biasanya kadang sulit mengejar kalau ketinggalan. Mudah-mudahan kali ini tidak terjadi. Tapi kalau melihat kekompakan para pemain, saya sih optimis kita kalaupun ketinggalan masih bisa mengejar ya. Apalagi lini depan, sekali lagi lini depan kita sekarang kuat. Ada Ole, ada Miliano, ada Ragnar. Insya Allah bisa mengejar. Saya masih optimis. Masih optimis ya. Oke, kira-kira apa tetap harus ada rotasi nggak? Artinya perputaran yang cepat begitu seperti sebelum-sebelumnya kan Kluivert juga akhirnya tarik orang ganti lagi, tarik ganti lagi. Ya kalau rotasi kan menyesuaikan dengan situasi di lapangan ya. Yang penting itu kan skenario awalnya game plan-nya seperti apa. Nah saya melihat game plan yang dibuat dalam pertandingan melawan Lebanon, melawan Chinese Taipei itu sudah disiapkan dengan baik dan menurut saya cukup baik ya. Tinggal nanti eksekusinya di lapangan, penyelesaian akhir. Kita sekarang sudah punya Ole lagi, sudah punya Ragnar. Mudah-mudahan akan lebih baik penyelesaian akhir ini. Baik kalau gitu. Terima kasih Bung Gus. Kita doakan timnas kita menang. Amin. Salam olahraga Bung Gus ya. Tim Garuda menang. Harus menang kali ini. Sukses, salam sehat selalu. Selamat sore.